Coba ditampilkan uji stempel itu, lintasan stempel itu ada videonya itu di situ. Nah ini saya buat videonya. Kenapa nggak dibantah juga seperti ini ya? Untuk bentar, membantah itu bukan Pak, ini ada kata saya ngomong. Sebentar. Saya juga ngomong juga karena Anda ngomong menyesatkan orang. Ini penelitian. Bohong. Ya, Ya, mana? lintasan kanal R itu memang nggak ada, nilainya 0, harusnya ke arah 128 sampai 255. Nah, cukup pakai ini saja ya. Secara umum ya ini defaultnya saya settingannya udah default seperti ini ya. Anda bisa lihat ya. Sebenarnya muncul aja ya warna merahnya di sini gitu ya. Kelihatan ya bagian merahnya. Ini menggunakan gambar yang sandi ya. Saya nggak perlu kasih tunjuk gambarnya, hasil scan-nya. Kita punya hasil scan sama ya aslinya juga ada. Nanti dikasih tunjuk di pengadilan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Di hadapan publik seperti biasa, Roy Suryo yang biasanya saya sebut dengan si mulut cemberang, dengan Rismon Sianipar yang saya gelar dengan muka beton, dan Dr. Tipa yang orang ini saya selalu memanggilnya dengan mulut berbisa. Seolah-olah sebagai penyelamat kebenaran, mereka mengklaim telah menemukan bukti digital yang menunjukkan bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu. Dan hal itu dia pertontonkan di depan publik melalui salah satu tayangan televisi nasional. Dengan penuh keyakinan mereka memakai istilah forensik digital, seolah berbicara atas nama ilmu pengetahuan. Namun kebohongan secerdas apapun dikemas tetaplah akan roboh saat diuji oleh akal sehat dan keahlian sejati. Kita tahu bahwa ada seorang ahli yang namanya Joshua Sinambela. Ini benar-benar ahlinya ahli. Seorang pakar digital forensik yang kredibel dan terverifikasi, membantah seluruh metodologi mereka secara sistematis. Satu persatu narasi sesat itu dipatahkan, satu persatu topeng ilmiah mereka terlepas. Inilah saatnya publik tahu apa yang mereka sebut dengan forensik hanyalah kedok untuk menyesatkan, dan kebenaran kali ini berbicara lewat data dan disiplin ilmu, bukan lewat panggung politik belaka. Coba ditampilkan uji stempel itu, lintasan stempel itu ada videonya itu di situ. Nah ini saya buat videonya. Kenapa nggak dibantah juga seperti Ini ya? Untuk membantah Pak, itu bukan Pak, ini ada kata di saya situ. ngomong. Sebentar. Saya juga ngomong juga karena Anda ngomong menyesatkan orang. Ini penelitian. Bohong. Ya, Ya, mana? lintasan kanal R itu memang nggak ada, nilainya 0, harusnya ke arah 128 sampai 255. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Lintasan stempel harusnya kan Pada pas stempel foto. itu di atas Pada pas foto. Ya. Ah ini, ya kan? Ini langsung program. Nah ini, Oke. harusnya kan stempel itu dapat. Ternyata lintasan dicek, merah itu nggak ada. ada. R-nya, red-nya, gitu loh. Jadi berarti pas foto ini ada di atas stempel. Gitu loh. Dan itu tidak mungkin untuk ijazah. Tidak mungkin. Secara kasat mata ya, kalau Anda zooming di sini memang nggak terlalu kelihatan gitu ya bahwa ada bagian yang merah di sini gitu ya. Ini bukan digital forensik ya. Ini hanya istilahnya cocokologi ya, seperti yang mereka gunakan ya. Tetapi karena mereka tidak menemukan bagaimana cara memunculkan warna merahnya di sini, sebenarnya ada banyak sekali metode-metode untuk memunculkan warna merahnya gitu ya. Nah, saya salah satu metode yang kemarin Mas Teguh sudah bilang. Jadi kita menggunakan namanya di bagian colors ini ya. Sebenarnya ada beberapa teknik ya, bisa memunculkan bagian-bagian itu sebenarnya ya. Kalau tone mapping ya, beda sama tone curve ya. Anda bisa cari nanti apa sih perbedaan antara tone curve sama tone mapping ya. Nah si topi merah itu, topi miring, dia menggunakan tone curve, artinya nggak ketemu dia ya. Kenapa nggak ketemu gitu ya? Ya karena dia nggak paham gitu ya. Nah, cukup pakai ini saja ya. Secara umum ya ini defaultnya saya settingannya udah default seperti ini ya. Anda bisa lihat ya. Sebenarnya muncul aja ya warna merahnya di sini gitu ya.
kelihatan ya bagian merahnya. Ini menggunakan gambar yang sandi ya. Saya nggak perlu kasih tunjuk gambarnya, hasil scan-nya. Kita punya hasil scan sama ya aslinya juga ada. Nanti dikasih tunjuk di pengadilan ya. Itu jelas banget kok kelihatan di hasil scan-nya. Itu kasat matanya kelihatan bahwa garis merah ini melintasi kok gitu ya. Kalau foto ditempel sebenarnya harusnya bagian yang sini juga nggak nempel lah gitu ya, karena ini fotonya yang ditempel kata mereka. Dari semua ini sudah dilakukan penelitian oleh Pak Dr. Roy Suryo dan Pak Dr. Ismon Sianipar. Saya cuma menunjukkan satu aja hal dari dokumen yang ditampilkan oleh Bareskrim. Dari sisi foto ini aja. Karena rakyat Indonesia bisa melihat tanpa harus melakukan laboratorium forensik, tanpa harus melakukan teknologi. Dari sini saja kita bisa compare dengan ijazah saya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu persoalan sederhana, yaitu cap. Ya, dalam 3 ijazah saya tidak ada cap dulu baru ditempel foto seperti ijazah ini. Ya. Ini kan berarti kalau kita percaya bahwa ini ijazah otentik dari UGM, ini menyalahi prosedur. Bentar, Dokter Tifa, mohon maaf saya potong. Memang kelihatan di sini bahwa foto dulu baru yang asli. Ya, cap sangat dulu baru foto. kelihatan ya. Dengan mata telanjang saja, nggak usah pakai digital forensik, kita bisa melihat bahwa cap itu ada di belakang foto. Artinya ini kan jelas ada persoalan besar terhadap prosedur. Ya, jadi di sini sebenarnya kelihatan ya. Masih screen saya masih kelihatan ya. Kelihatan warna merahnya yang melintasi itu. Meskipun ini bukan forensik sebenarnya. Cuman ya itulah yang mereka lakukan dan mereka kebetulan nggak ketemu gitu ya. Nah, itu bukan forensik yang sesungguhnya. Ya. Ketika ada dokumen analog, ingin terutama seperti ijazah atau uang palsu atau uang apapun lah gitu ya, dokumen-dokumen penting lah gitu ya. Biasanya dokumen-dokumen berharga ya, seperti ijazah itu punya proteksi atau security system sendiri ya, security-nya sendiri gitu ya. Seperti ijazah ini ya. Mas Dian Sandi, tolong ditampilkan yang Dian Sandi, Mas. Mas Dian Sandi sudah menemui saya. Dia menyatakan permintaan maaf karena dia mengupload ijazah saya ya. Nah, inilah yang diupload oleh Mas Dian Sandi. Coba perhatikan. Konsisten ya. Ini Mas Dian Sandi yang bilang bahwa ini adalah ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Coba perhatikan dari capnya. Konsisten ya dengan dokumen yang ditunjukkan oleh Bareskrim. Bahwa cap berada di belakang foto ya. Artinya dari sini, dari bukti foto ini saja kita sudah bisa melihat bahwa ijazah ini tidak otentik. Saya coba kecilkan dulu 100% gitu ya. Saya reset dulu ini tadi. Nah, ini aslinya ya. Nah, ini seperti proteksi ijazah katakanlah ya. Sama seperti uang palsu atau uang ya, mata uang seperti ini. Kan ada proteksinya ya, proteksinya. Proteksinya apa? Proteksinya rata-rata itu fisik ya. Fisik layer ya. Jadi ada lapisan-lapisan fisiknya yang nggak mungkin kita bisa analisis menggunakan digital. Nah, itu makanya ijazah, dokumen-dokumen berharga seperti ini nggak bisa menggunakan digital forensik, ya. Harus menggunakan analog atau menggunakan namanya dokumen examiner, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dokumen. Meskipun sebenarnya ya beberapa metode-metode dalam dokumen examiner mereka mengkombinasikan menggunakan teknologi digital juga sebenarnya, tapi bukan digital forensik, gitu ya. Nah, sama seperti apa ya, ada teknologi biasanya digunakan oleh kepolisian untuk mendeteksi bercak darah gitu ya. Wah, mereka menggunakan sinar khusus ya, sinar semacam sinar biru gitu ya. Nanti ketika kelihatan darah dia akan memancar sendiri. Nah, kurang lebih ya untuk ijazah, untuk dokumen-dokumen penting seperti uang dan seterusnya itu harus menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Ya. Nah, di ijazah misalnya ya, apa sih metode-metode pengamanan di ijazah itu ya secara fisik ya. Nanti akan kelihatan ada namanya watermark ya.
watermark. Ya logo di sini ya bisa dikategorikan watermark, tapi sebenarnya ada watermark yang ada di ijazah ini yang kelihatan samar-samar sebenarnya, ya. Ya dengan metode-metode tertentu, ya di apa namanya? Saya nggak terlalu biasa pakai gym, ya. Di sini tuh kelihatan, ya. Atau menggunakan teknik yang tadi, ya. Bentar. Saya coba buka yang ijazah. Ya ini digital, tapi untuk menunjukkan bahwa itu ada watermarknya itu bisa, ya. Hanya Anda nggak bisa hitung persis nantinya, gitu ya. Mungkin ada yang kelihatan, ada yang enggak, ya. Tergantung berapa kali Anda dokumen yang Anda dapatkan itu udah terkompresi, ya. Sehingga mungkin watermark itu nggak begitu kelihatan lagi, ya. Itu makanya ketika kita melakukan analisis digital pun, ya, itu harus dari sumber aslinya, ya, atau bahkan di foto secara proper, gitu ya, ya. Tetapi itu pun nggak bisa memastikan bahwa, ya, apa namanya, itu hanya khusus watermark tadi maksud saya, ya. Itu nggak bisa memastikan bahwa itu asli atau tidak, ya. Tetap harus fisiknya nanti, ya. Bentar, saya coba tunjukkan lagi. Kalau dengan tools ini kita bisa menemukan juga watermarknya dengan mudah, ya. Ya, tapi bukan dengan ELA, ya. Dengan color channel, saya lupa pakai yang mana. Tapi bisa kelihatan nanti watermarknya, ya. Lebih jelas, ya. Atau analisis di sini juga bisa kelihatan kalau di zoom, ya. Nah, di sini juga ada sih sebenarnya, ya. Watermarknya itu di sini, ya. Ada tulisan, ya. Ini menggunakan luminance, ya. Nah, ini ada watermarknya di sini, ya. Nah, itu salah satu contoh pengamanannya. Yang berikutnya bisa ditanda tangan, ya, tanda tangan khusus. Jadi kalau di dokumen-dokumen berharga biasanya tanda tangan itu bisa dicermati. Kalau dengan digital kita nggak bisa pastikan, hanya bentuknya saja, ya kan. Tapi kalau dengan analog, ya, dokumen examiner kita bisa mengkalkulasi tekanannya, ya. Jadi dalam kertas, karena kertas itu rata-rata, ya, kertas ijazah itu kan ditandatangani secara analog, manual, ya, bukan digital, dicetakkan gitu, ya, ditandatangani begitu. Kelihatan, ya, nanti seberapa kuat tekanan tersebut. Nah, tekanan itu nggak mungkin didapatkan dengan digital forensik, gitu ya. Mungkin ketebalannya kelihatan, tapi tekanannya belum tentu. Itu tergantung penanya, gitu ya, yang digunakan untuk menandatangani, gitu ya. Kalau ijazah yang baru sekarang ada hologram, ya, ada hologram, ya. Jadi kalau dengan foto saja, apalagi fotokopi, itu nggak kelihatan kalau itu hologram atau bukan, gitu kan. Itu makanya nggak boleh, ya. Ketika orang menganalisis keaslian sebuah dokumen, itu memanfaatkan fotokopinya, ya, seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo, gitu ya. Bahkan diuji ELA pula itu fotokopinya. Wah, ini saya geleng-geleng saja, gitu ya. Bagaimana mungkin, gitu ya, bisa menemukan, bisa diuji ELA sebuah fotokopian, gitu ya. Fotokopian aja bukan bentuk original lagi, gitu ya. Jadi analisis apa yang mereka lakukan? Apakah itu digital forensik atau bukan? Nah, ini yang kita bingung, gitu ya. Nggak bisa dikatakan itu digital forensik, ya. Padahal mereka selalu menyampaikan ini digital forensik, gitu kan. Padahal yang mereka uji adalah analog, ya. Yang mereka uji adalah fisik, gitu ya. Dalam ilmu pengetahuan, validasi bukan ditentukan oleh seberapa keras seseorang berbicara seperti yang selalu dipertontonkan oleh Rismond Sianipar dengan muka temboknya, tetapi oleh seberapa akurat data yang disampaikan dalam dunia hukum. Kebenaran tidak bisa dibangun di atas manipulasi. Dan dalam kehidupan berbangsa, integritas adalah fondasi dari kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Apa yang dilakukan Roy Suryo si mulut comberan ini dan Rismond Sianipar si muka tembok, serta Dr. Tipa si mulut berbisa bukanlah upaya ilmiah. Itu adalah propaganda yang dibungkus jargon teknis demi menggiring opini publik. Tapi melalui pembuktian yang jurnal dan sistematis, Joshua Sinambela telah menunjukkan bahwa tuduhan mereka sangat tidak berdasar, menyesatkan, dan sangat berbahaya. Kebenaran tentu tidak membutuhkan sensasi, sahabat. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk berdiri di tengah kebisingan kebohongan. Dan hari ini kebenaran itu telah bersuara melalui Joshua Sinambela.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.